di rumah, kita bertemu lagi dalam ibadah online. Mari kita sama-sama memuji dan menyembah. Kita terus bersemangat. Mari kita teruskan memuji dengan lagu Kumo di Sana. Sana
semua, apa kabar? Kita berjumpa lagi dalam kebaktian di ASIB Hosana Community Church. Saya percaya kita semua dalam keadaan baik dan sehat saja dalam lindungan Tuhan, terutama sekali dalam era pandemik ini. Saya percaya, kita yakin selagi Tuhan ada rencana dalam hidup kita, Dia akan pegang kita dan pelihara kita. Amin. Pada hari ini saya dipercayakan satu ayat daripada surat 1 Petrus pasal 5 ayat 8 untuk dikongsikan bersama. Mari kita sama-sama membaca dalam 1 Petrus pasal 5 ayat 8. Firman Tuhan berkata demikian. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih karena firman-Mu bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, serta mendidik orang dalam kebenaran, supaya tiap-tiap orang kepunyaan-Mu dapat diperlengkapkan dalam setiap perbuatan yang baik. Jadi Tuhan, kami mohon Engkau berbicara melalui firman-Mu, melalui hamba-Mu, oleh Roh Kudus-Mu, sesuai dengan kehendak-Mu, sesuai dengan keperluan kami yang mendengar, supaya dalam semuanya itu nama Tuhan dimuliakan dan manusia diberkati. Kami mohon semua ini, mengucap syukur semua ini dalam nama Yesus Tuhan dan penyelamat kami yang hidup. Amin. Amin. Saudara dan saya, pada kesempatan ini firman Tuhan mau bercakap tentang kedudukan, kemenangan, dan kemuliaan orang percaya. 1 Petrus pasal 5 ayat 8 ini merupakan sebahagian daripada surat yang ditulis oleh Rasul Petrus kepada orang-orang percaya yang tersebar di seluruh Empire Rom sebelah Turki untuk zaman moden ini, di kawasan Turki sekitar tahun 62 hingga 63 Masehi. Mereka tersebar di wilayah-wilayah itu yang disebut dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 5 yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, Bitinia. Mereka tersebar ke wilayah-wilayah ini karena mereka melarikan diri daripada penganiayaan terhadap orang-orang percaya. Sekarang ini wilayah-wilayah ini ada di kawasan negara Turki. Nah, Rasul Petrus menulis kepada mereka suratnya ini dengan tujuan untuk mendorong mereka agar teguh dalam iman, terus tabah dalam iman walaupun mereka untuk seketika mereka menempuh masa-masa penganiayaan, penderitaan yang sukar karena iman. Nah, mari tanya diri kita, apakah jenis penganiayaan yang kena pada orang percaya pada waktu itu? Apa jenis penganiayaan yang mereka tempuhi waktu itu? Sebelum kita membelajar pada satu-satu ayat, sangat penting bagi kita untuk mengetahui cerita latar belakang daripada ayat-ayat Alkitab sebelum kita menarik pelajaran untuk kita pada hari ini. Begitulah prinsipnya untuk setiap isi firman Tuhan dalam Alkitab. Jadi apakah jenis penganiayaan yang dilalui oleh orang-orang percaya ketika itu sekitar tahun 62 hingga 63 Masehi? Nah, ada beberapa jenis penganiayaan yang mereka lalui. Mereka lalui daripada orang-orang awam, mereka hadapi penganiayaan daripada orang Yahudi, mereka mengalami penganiayaan daripada Empire Rome, mereka mengalami penganiayaan daripada orang-orang biasa, orang-orang rakyat biasa dalam Empire Rome. Orang Kristen dianggap orang-orang yang bodoh.
Mereka dianggap bodoh karena mereka percaya pada perkara yang mustahil, yaitu kebangkitan daripada orang mati. Mereka bilang mustahil ada orang bangkit daripada kematian. Bagi mereka cerita tentang Yesus bangkit daripada kematian merupakan satu kebodohan. Tapi golongan ini cukup mengejek mereka. Belum sampai tahap mengenai, tapi mereka bilang mengejek mereka. Tapi mereka juga, golongan ini juga tidak suka mereka karena golongan Kristen ini, orang-orang yang sudah percaya Kristus ini, yang mengatakan Kristus bangkit daripada kematian ini. Orang-orang ini sudah tidak ikut ke kegiatan-kegiatan mereka. Orang-orang percaya sudah tidak ikut menyembah berhala, sudah tidak ikut perbuatan-perbuatan lama mereka. Jadi mereka dianggap pelik, melanggar budaya semasa. Mereka rasa orang Kristen ini pelik, lalu mereka pun rasa mereka ni lain. Itu satu. Bayangkan kita ditolak oleh masyarakat karena kita orang yang pelik. Yang kedua, orang percaya ini disalah mengerti juga. Sebab orang yang yang mendengar tata ibadah orang percaya ini berkata orang-orang Kristen ini makan daging manusia dan minum darah anak manusia. Mereka salah mengerti dengan ibadah perjamuan suci. Baru orang-orang Kristen ini dianggap kanibal. Ada masa itu dia orang salah mengerti sampai begitu. Dari golongan orang Yahudi, orang Kristen pula dianggap sebagai orang-orang yang sesat sebab mengajar Mesias yang palsu. Bagi mereka Yesus Kristus itu Mesias yang palsu, bukan Mesias yang mereka janji-janjikan. Cerita tentang Yesus bangkit dari kematian dipalsukan oleh pemimpin agama dengan mengupah askar yang mengawal kubur Yesus. Waktu Yesus dikuburkan itu, mengupah askar-askar itu mau beri rasuah kepada mereka supaya mengatakan tubuh Yesus daripada kuburan telah dicuri oleh murid-muridnya pada waktu malam, sedangkan Yesus benar-benar bangkit. Jadi golongan orang Yahudi, orang Kristen dianiaya dengan permulaan penganiayaan. Stefanus direjam dengan batu yang dipimpin oleh Saulus. Tapi puji Tuhan, kemudian Saulus menjadi percaya bila Yesus menampakkan diri padanya dan dia menjadi Rasul Paulus. Tapi itu cerita yang lain. Jadi juga orang-orang Kristen ini juga bagi pihak Rom dianggap sesat sebab bukan sesat, dianggap sebagai satu ancaman sebab orang-orang Kristen percaya kepada Yesus sebagai Tuhan di atas segala Tuhan. Lalu orang Kristen dianggap sebagai ancaman kepada kedudukan Kaisar. Kaisar itulah yang Tuhan di atas segala Tuhan bagi orang Rom. Jadi bila Yesus disembah sebagai Tuhan di atas segala Tuhan, dia orang bilang ini mencabar kewibawaan kedaulatan Empire Rome. Lalu bila lagi cakap tentang Yesus akan datang kedua kali mendirikan kerajaan Allah, itu jugalah satu yang orang Rom tidak suka. Jadi orang Kristen dibenci, tidak disukai oleh masyarakat biasa, dibenci oleh orang Yahudi, dianiaya orang Yahudi, juga dianiaya oleh pemimpin Empire Rome sebab mereka ini dianggap macam ancaman budaya, ancaman kedudukan agama Yahudi, ancaman kedudukan Rom. Mereka dianiaya, coba dibasmi. Lalu sebab itulah mereka lari ke sana sini untuk mencari tempat yang aman bagi mereka. Nah, kepada orang-orang yang tersebar ini, Petrus menulis surat ini untuk meneguhkan mereka, untuk menghiburkan mereka. Pertanyaan dia, bagaimanakah Petrus menghibur mereka? Bagaimanakah Petrus mendorong mereka? Petrus mendorong mereka dengan memberi mereka tahu tentang kedudukan mereka. Petrus memberi mereka tahu tentang siapa mereka di dalam Tuhan. Mari kita lihat. Petrus memberi mereka penghiburan dengan memberi mereka tahu, memperingatkan mereka kedudukan mereka, memperingatkan mereka kasih karunia Tuhan yang sudah mereka terima.
Petrus menghibur mereka dengan memperingatkan mereka tentang kepastian keselamatan dalam Yesus Kristus. Yesus menghiburkan mereka dengan memberitahu tentang janji kemuliaan yang menantikan orang-orang percaya bila Tuhan datang kedua kali, itu mahkota kemuliaan. Petrus mengingatkan mereka tentang kemenangan Kristus melalui pelaksanaan kasih karunia Allah di kayu salib. Semua itu milik kita, dan kita dalam Yesus sudah pasti ada keselamatan. Jadi Petrus memberi mereka peringatan ini. Kamu anak ketebusan Allah, kedudukan kamu pasti. Walaupun sekarang Tuhan izinkan kamu melalui berbagai penderitaan, Tuhan memelihara kamu dalam kekuatan kuasanya oleh imanmu, kata Petrus melalui surat. Nah, pendengar khotbah ini perlu membaca 1 Petrus pasal 1 sampai 5 seluruhnya. Jangan petik ayat 8 saja daripada pasal 5 lalu kamu buat cerita. Memang ada cerita, tapi mesti dalam konteksnya. Haleluya. Coba cakap amin pada orang sebelah kalau ada orang sebelah. Seterusnya, setelah Petrus memberi penghiburan kepada orang-orang Kristen yang tersebar karena penganiayaan ini, Petrus mengingatkan mereka tentang musuh orang Kristen, musuh Tuhan, musuh orang Kristen. Dalam ayat 8 dia bilang, ingat, iblis berjalan keliling mengaum-ngaum mau cari orang yang dapat dia telan. Nah, Petrus bukan hanya mau menghibur mereka, tapi Petrus juga mau memperlengkapkan mereka supaya jangan kalah sama setan, jangan kalah sama iblis. Bagaimanakah cara dia? Dalam pasal 5 ayat 6 sampai 11, di sini tersirat cara-cara, langkah-langkah yang boleh kita sebagai orang percaya masa itu dan kita orang percaya pada masa ini supaya dapat menang terhadap gangguan serangan iblis. Kalau kita tahu cara ini, tidak perlu kita panggil pastor pergi berdoa di rumah, sendiri kita boleh bertindak. Kita lihat 1 Petrus pasal 5 ayat 6 sampai 11. Konteks terdekat kepada ayat 8 tadi. 1 Petrus pasal 5 ayat 6 sampai 11. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawan musuh iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Ayat 9, lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Dan Allah, sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ialah mempunyai kerja, mempunyai kuasa sampai selama-lamanya. Janji Tuhan. Nah, saudara-saudara, mari tanya diri kita. Seringkali dalam khotbah, dalam Alkitab, kadang-kadang orang dapat penglihatan cerita tentang iblis. Siapa ini iblis ini? Kenapa Tuhan kalau dia maha kuasa tidak kasih tedes saja, cakap orang dusun, tedes saja itu iblis, mati baik itu iblis, selesai cerita, tidak ada masalah. Tapi kalau Tuhan maha kuasa, kenapa Tuhan tidak musnahkan dia kalau betul ada itu iblis? Jawaban dia, bukan Tuhan tidak binasakan iblis, bukan Tuhan tidak mau musnahkan iblis, Tuhan akan musnahkan iblis. Nanti kita cerita. Kita dengar dulu dari mana itu iblis datang menurut Alkitab, menurut ajaran Alkitab. Baiklah, siapakah iblis? Apakah usul-usulnya?
Daripada Alkitab kita boleh membaca Yesaya 14, Yehezkiel 28, Wahyu 12. Dari sana tersirat asal usul iblis. Walaupun dalam Yesaya 14 bercakap tentang Raja Babel, Yesaya Yehezkiel 28 bercakap tentang Raja Tirus, tapi iblis merupakan kuasa di belakang Raja Babel dan Raja Tirus ini. Kalau kita baca betul-betul, di sana memang bercakap tentang Raja Babel manusia dan Raja Tirus manusia, tapi kalau kita baca sebagian lain, bagian seterusnya dalam Yesaya 14 dan Yesaya 28 itu bercakap satu tokoh yang bukan manusia. Dan inilah kuasa di balik setiap kerajaan di muka bumi bermula zaman dulu. Nah, siapakah iblis? Bila dengan membaca Alkitab, menyelidiki Alkitab, kita dapat tahu, kita dapat rumuskan iblis merupakan malaikat berpangkat tinggi dalam pangkat kerubim yang melayani. Pada mulanya bukan iblis namanya Lucifer dalam terjemahan Inggris. Dia malaikat terang. Malaikat ini berpangkat tinggi melayani takhta Allah yang telah jadi sombong dia. Dia jadi sombong karena dia begitu cantik. Musik dibuat di dalam badan dia. Dia dikatakan terlibat dalam memimpin. Dia memimpin pujian penyembahan di surga. Karena di dalam dia adalah alat-alat musik, bila dia goyang musik semua keluar. Malaikat berpangkat tinggi, pangkat kerub yang melayani takhta Allah. Dia telah jadi sombong dan dia bawa sepertiga daripada malaikat surga untuk ikut dia, dan malaikat-malaikat yang ikut dia jadi roh-roh jahat. Nah, kita mau belajar panjang nih kalau cakap pasal asal usul iblis dan malaikat-malaikat, tidak cukup dalam khotbah yang singkat ini. Tapi cukuplah rumusannya begitu. Lucifer dulunya nama cantik, tapi sekarang dia sudah menjadi Satan yang bertubuh, yang bermaksud, yang melawan, ataupun iblis si penipu. Nah, kerja utama iblis sejak daripada penciptaan, kerja utama iblis adalah untuk mematahkan rencana Allah, membuatkan orang meragukan firman Allah, membuatkan orang tidak mentaati Allah, membuatkan orang meragukan janji Tuhan. Kita tahu itu bila kita melihat waktu Adam dan Hawa pertama digoda iblis, dia menipu, dia memutarbelitkan firman Tuhan. Waktu Yesus digoda di padang gurun, iblis memutarbelitkan firman Tuhan. Maka penting sekali kita tahu firman Tuhan dalam pimpinan dan urapan Roh Kudus supaya kita tidak mudah ditipu oleh iblis. Dan membaca Alkitab untuk tahu firman Tuhan bukan cukup satu ayat petik dari luar daripada konteksnya, tapi kita akan membaca kitab, berdoa, belajar Alkitab firman Tuhan, dan minta kepenuhan Roh Kudus memimpin kita untuk mengerti firman Tuhan. Jadi kerja utama iblis adalah membuat orang tidak percaya, meragukan dan melanggar firman Tuhan. Apabila Tuhan menjanjikan penebus kepada Adam dan Hawa dalam Kejadian 3:15, iblis berusaha supaya supaya janji itu tidak digenapi. Iblis berusaha supaya janji Tuhan dibatalkan, dipatahkan. Perbuatan iblis dirumuskan Tuhan Yesus dalam Yohanes pasal 10 ayat 10 bagian E. Dikatakan di sini, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Pencuri yang dimasukkan Yesus dalam ayat ini adalah iblis sendiri. Dia datang untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Dia mau mencuri kita daripada rencana Tuhan, rencana Allah, dan membawa kita masuk dalam rencananya supaya dia yang disembah, bukan Tuhan di surga, bukan Tuhan Allah yang disembah, melainkan iblis yang disembah oleh kita. Nah, bagaimanakah kita melawan iblis? Bagaimana? Dalam ayat 6 sampai ayat 9 ini dikatakan bagaimana kita melawan iblis. Pertama-tama melawan iblis adalah kita merendahkan diri di bawah tangan Tuhan yang kuat supaya kamu ditinggikan pada waktunya. Maksudnya kita merendahkan diri. Tuhan benci orang yang sombong.
Merendahkan diri waktunya kita perlu Tuhan. Kita minta Tuhan. Kita mengakui keterbatasan kita dan mengaku kemampuan Tuhan untuk bekerja di dalam kita. Puncak utama iblis jatuh karena dia sombong. Jadi lawan kepada kesombongan iblis itu adalah merendahkan diri depan Tuhan. Itu lawan kepada kesombongan iblis adalah merendahkan diri depan Tuhan. Dan bila kita merendahkan diri, Tuhan angkat kita. Haleluya. Maksudnya merendahkan diri inilah begini. Bila kita memimpin pujian penyembahan, kita merendahkan diri, ya Tuhan pakai saya. Bila kita menyampaikan firman Tuhan, kita bilang, ya Tuhan pakai saya. Bukan saya tapi Engkau Tuhan. Engkau makin ditinggikan, Engkau makin dibesarkan, aku makin berkurang-kurang. Kedua, cara melawan iblis adalah kita jangan khawatir. Ayat 7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Iblis ini buat kita khawatir saja. Iblis buat kita takut saja. Terutama masa pandemik ini, banyak orang kehilangan kerja, banyak orang yang tidak cukup makan. Memang susah, memang. Dan tidak kurang orang yang membunuh diri di Malaysia dan juga di luar negara. Baru-baru ini ada orang kaya membakar dirinya di rumahnya karena tidak dapat bayar segala apa yang perlu dia bayar, yang membunuh diri. Iblis mau kita membunuh diri, mau putus asa. Tetapi Tuhan ajar, bila kita khawatir, jangan dikuasai itu sampai bunuh diri, sampai tidak harapan. Tuhan bilang, serahkanlah kekhawatiranmu kepada Tuhan, sebab itu Dia memelihara kita. Merendahkan diri dan berserah pada Tuhan pertama-tama. Karena kenapa? Sebab iblis ini mau keliling. Bila khawatir, dia buat tambah takut, tambah khawatir lagi sampai tidak pikiran hari besok. Saya pernah melalui masa yang lama tiada pekerjaan. Ada istri saya sini sekarang, dia tahu. Tidak payah cakap banyak, saya yang lama tidak pekerjaan tetap. Tapi dalam masa itu kami ada satu iman. Pada satu masa, bila sudah tiada lagi harapan lain, Tuhan tetap ada. Bila semuanya tiada, Tuhan ada. Berserulah pada Dia, Tuhan akan bagi jalan keluar. Tapi jangan bunuh diri. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Dalam Mazmur 62 ayat 9 berkata, hai, percayalah pada Tuhan pada segala waktu, hai umat, curahkanlah isi hatimu kepadanya. Tuhan adalah tempat pengungsian kita. Berarti curahkanlah isi hati. Apa yang buat kau khawatir? Takut tidak kawin karena tertunda akibat PKP. Tuhan tahu bahasa yang tepat. Haleluya. Haleluya. Tuhan tahu bahasa yang tepat. Nah, jadi dalam langkah yang seterusnya kita harus senantiasa sadar ada musuh jiwa kita, ada musuh Tuhan, ada musuh jiwa kita, yaitu iblis namanya. Sepertiga daripada roh-roh jahat, malaikat menjadi roh jahat mengikut dia. Iblis bukan maha hadir, tapi dia punya pengikut-pengikut, ada yang dia atur untuk jaga kacau kita senantiasa. Berjaga-jagalah. Maksudnya berjaga-jaga ini berdoa, berjaga, berdoa dalam hadirat Tuhan, berjaga. Kita ingat Petrus waktu Yesus berada di Taman Getsemani, Petrus tidak berdoa. Dia tidak berjaga-jaga, apa jadi? Dia tidak dapat bertahan dalam iman. Dia takut dia kena tangkap. Dia menyangkal Yesus Kristus. Kenapa dia tidak dapat berdiri dalam iman? Karena dia tidak berdoa dan berjaga-jaga. Nah, jadi bagaimana kita melawan dia? Lawanlah dia dengan iman yang teguh. Apa ini iman? Paulus berkata dalam suratnya, firman Tuhan melalui Paulus berkata dalam suratnya dalam Roma pasal 17, iman timbul daripada pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus. Firman Kristus adalah firman Allah yang bertulis ini, firman Kristus. Dalam urapan Roh Kudus kita mentaati firman Tuhan. Kita
lawan cakap iblis kepada kita dengan firman Tuhan. Iblis bilang, Tuhan tidak peduli kau akan mati kelaparan, kau tidak ada masa depan, tiada guna, kau tiada masa depan, kau tiada orang sayang sama kau, bagus kau bunuh diri. Itu cakap iblis. Tapi firman Tuhan cakap, Tuhan mengasihi saya, Tuhan melindungi saya, Tuhan berserta sama saya. Kau mendengar siapa? Iblis ataupun Tuhan. Bila kau percaya pada Tuhan, berarti kau beriman. Kita patahkan kata-kata iblis itu dengan firman Tuhan. Itu penting sekali kita baca firman Tuhan. Sekarang di Malaysia ini kita hanya dapat percaya kepada Tuhan dalam firman-Nya, dan percaya kepada manusia bertukar-tukar di pihak SOP. Tapi kalau kita percaya firman Tuhan tidak berubah, firman Tuhan tidak berubah. Tuhan pelihara kita. Masa pandemi ini orang takut, sana sini takut. Berserah pada Tuhan, percaya Tuhan pegang kita. Iblisnya menakut-nakutkan kita. Haleluya. Saya tidak marah tahun ini. Saya semangat sih ya. Baiklah. Jadi macam mana lawan iblis? Kita lawan dia dengan iman yang teguh. Iman firman Tuhan. Banyak orang bilang tidak masa baca firman Tuhan, sibuk. Barangkali yang saya percaya orang yang sibuk sekarang, frontliners, orang-orang baris depan memang sibuk, guru-guru lebih sibuk. Tapi bagi kita yang kena berkurung di rumah, apa alasan kau sibuk hari ini? Kita banyak masa untuk merenungkan firman Tuhan, banyak masa untuk berdoa dan datang kepada Tuhan. Nah, kita perlu senantiasa merendahkan diri pada Tuhan. Kita perlu jangan dikuasai dengan kekhawatiran. Dalam 1 Petrus pasal 4 ayat 8 7 berkata, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Kalau kita lihat perkara-perkara yang berlaku di pentas dunia, kita dapat lihat kata-kata Yesus tentang petanda-petanda akhir zaman, petanda-petanda kesudahan zaman, di mana Tuhan akan datang membawa kerajaan yang kedua kali, kedatangan yang kedua kali membawa kerajaan atas muka bumi ini. Tanda-tanda itu sudah sangat jelas. Apabila Tuhan datang, dia membawa upah kepada orang percaya. Dia membawa mahkota kemuliaan pada orang-orang yang setia. Tapi bagi orang yang tidak percaya, Tuhan akan bawa upah juga bagi mereka, yaitu penghukuman kepada dosa-dosa pemberontakan dan ketidakpercayaan mereka. Jadi saudara dan saya, ayat ini sangat sesuai masa pandemik, sebab banyak orang dikuasai kekhawatiran, ketakutan, dan iblis kasih tambah-tambah lagi ketakutan itu. Tapi mari kita terus percaya, terus berserah kepada Tuhan. Setiap hari bersyukur, hari ini kita terselamat daripada jangkitan. Bersyukur, terus bersyukur pada Tuhan. Tuhan lindungi. Kalau ada keluarga yang kena, doakan mereka supaya sembuh. Haleluya. Tuhan adalah garanti kita. Tuhan adalah kepastian perlindungan kita. Jangan percaya kepada manusia dengan segala kebohongannya. Tuhan juga yang memberi kita obat untuk sembuh. Jadi kita berdoa, Tuhan lindungi kita. Kita tidak mau, saya tidak dapat bercakap tentang perubatan, tapi yang saya tahu Tuhan tetap setia dimanapun kita berada. Tuhan lindungi kita. Saya percaya dalam segala keadaan Tuhan jaga kita. Kalau kita mau berserah penuh kepada Dia. Nah, saudara-saudara, kita perlu mengenal Tuhan dengan dekat, dengan intim, di dalam firman-Nya, dalam kepenuhan Roh Kudus. Baru kita ada iman yang teguh untuk lawan iblis, dan iblis dapat kita kalahkan. 1 Yohanes pasal 5 ayat 4 berkata, inilah yang mengalahkan dunia, yaitu iman kita. Dunia di sana adalah segala sistem pemikiran yang menentang Tuhan, segala nilai hidup yang menentang Tuhan. Dunia yang disebut dalam 1 Yohanes itu bukan dunia
fisikal yang kita sedang tinggal sekarang, tapi sistem yang melawan Tuhan, yang bertentangan dengan Tuhan. Banyak sistem yang melawan Tuhan pada hari ini. Banyak. Mari kita ingat konteks seluruh 1 Petrus 5 ini adalah peringatan kepada kita bagaimana harus hidup walaupun harus melalui banyak penganiayaan, penderitaan, cabaran. Bagaimana kita harus hidup sementara tunggu Tuhan datang. Mari kita lihat apa yang harus kita. Paulus setelah dia memperlengkapi orang-orang ini, dia memberi peringatan. Dia memberi peringatan kepada orang-orang percaya bagaimana untuk hidup. Bagi kita yang masih hidup sebagai orang percaya, kita diperingatkan untuk menggembalakan kawanan domba. Terus tapi kau bilang, pastor saya bukan gembala ini, saya bukan penentu. Kau cakap ini untuk saya. Iya, saya cakap kalau engkau percaya kepada Tuhan, engkau adalah seorang pemimpin. Karena seorang pemimpin itu adalah pengaruh. Kalau sekarang kita tidak dapat pergi gereja seperti biasa, di mana kau berada, kalau kau percaya pada Tuhan, kau sungguh yakin pada Tuhan, engkau adalah pemimpin yang Tuhan letak di mana engkau berada sekarang. Lalu ada orang-orang kelilingmu, kita lihat mungkin mereka anak-anak muda, sekolah minggu, keluarga kita yang perlu digembalakan. Gembalakanlah kawanan domba yang ada padamu. Mereka juga orang percaya, tapi mereka memerlukan engkau sebagai pemimpin dan menguatkan mereka. Kalau hari ini kita tidak dapat pergi gereja, itu bukan masalah. Tapi hari ini kita dapat bergereja di rumah-rumah di mana kita berada. Di mana kita berada, Tuhan beserta kita. Siapa keliling kita itu perlu kita gembalakan. Bagaimana kita menggembala melalui teladan, melalui pengaruh kita. Menggembalakan dengan sikap berharap pada kemuliaan Tuhan yang akan datang. Satu benda yang mendorong saya untuk terus setia adalah bila Tuhan datang, Dia datang dalam segala kemuliaannya, dan kita pun dibawanya dalam kemuliaan Dia. Nah, menggembala, kita harus menggembala dengan sikap yang betul supaya orang-orang keliling kita nampak kita, supaya mereka pun mau jadi percaya. Nah, saudara-saudara, jadi bahasa kita menggembala ini, kita sadar ada setiap musuh yang mau kasih rusak kita, yaitu iblis tadi. Tetapi kita terus setia, bagaimanapun kita terus setia. Kita berdoa, berserah pada Tuhan dalam firman-Nya. Ingat, kita memang dalam dunia menderita seketika saja. Ada cabaran, ada kesusahan seketika dikatakan di sana. Tapi dalam pasal 1 ayat 6 dan 7 dikatakan sana, penderitaan, cabaran-cabaran yang Tuhan izinkan bermaksud untuk memurnikan kita. Maksud memurnikan itu seperti orang pandai emas. Orang pandai emas zaman dulu, cara dong kasih bersih emas ialah itu kepingan emas itu mereka kasih masuk dalam itu relau sampai ke lebur, semua yang kotor-kotor jatuh, mereka tarik sampailah itu kotoran dalam kepingan emas itu hilang. Macam mana mereka tahu itu kepingan emas sudah bersih? Mereka dapat tahu itu kepingan emas sudah bersih dengan ada pantulan muka. Saya tukang pandai emas, itu saya boleh nampak tuh emas macam cermin. Jadi Tuhan memurnikan kita dengan melalui hal-hal yang diizinkan dalam hidup kita. Firman Tuhan yang cakap, bukan saya. Jadi kenapa Tuhan mau mematangkan kita, meneguhkan kita supaya kita dapat dipakainya untuk melayani orang lain. Nah, saudara-saudara, apa lagi peringatan sementara Tuhan belum datang? Kita menggembala dalam kebenaran kasih karunia yang sebenarnya. Pasal 5 ayat 12 dikatakan ini adalah kasih karunia yang benar-benar dari Allah. Maksud kasih karunia inilah Yesus datang untuk memberi kita keselamatan, sebab manusia tidak dapat menyelamatkan dirinya sendiri. Dalam Yesus ada keselamatan oleh kasih karunia Allah. Tiada jalan keselamatan lain kecuali Yesus Kristus. Bukan dengan kekuatan manusia, tapi oleh kekuatan Allah, oleh kasih karunia Allah.
Iblis akan membohongi Anda, coba menyangkal ini, bahwa kita harus berbuat itu, buat ini, baru boleh masuk surga. Tidak, hanya percaya saja. Dan bila hari ini kita masih hidup dalam dunia, kita percaya dan hidup dalam ketaatan karena kita sudah mendapat keselamatan kita. Sudah ada keselamatan. Kita bersyukur, kita hidup taat karena kita sudah ada itu pengharapan. Bukan mudah-mudahan, tapi pasti itulah kasih karunia. Itulah kelebihan kita. Selagi di dunia ini kita diminta taat kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan sekarang iblis berusaha mengatakan Yesus bukan Tuhan. Nah, saudara-saudara, kalau itu cabaran untuk zaman dulu, ada persamaan juga pada hari ini. Barangkali kita tidak dibubut-bubut dan dibunuhlah. Tetapi sekarang pun, kalau dulu orang percaya diejek sebab percaya pada kebangkitan daripada orang mati, karena itu merupakan hal mustahil secara manusia. Hari ini orang Kristen dianggap kolot, anggap bodoh karena percaya pada Alkitab yang dia bilang sudah kuno, ini sudah tidak asli lagi. Pada hari ini Alkitab ditolak sebagai firman Allah yang sebenar-benar firman Allah. Pada hari ini Tuhan dikatakan tidak penting. Tuhan ada pun dia tidak pentingkan kita. Pada hari ini firman Tuhan yang mengatakan lelaki dan perempuan diciptakannya. Hari ini mereka bilang itu tidak betul. Yang betul sekarang adalah kalau saya pikir saya perempuan. Kalau saya pikir saya laki-laki. Hari ini kalau orang berkhotbah di tempat-tempat lain tentang LGBTQ, ada pihak yang bagi dia amarah. Jadi kita dianggap tidak pandai kalau kita cakap tentang hal-hal yang asli, yang tepat, yang asal, seperti laki-laki dengan perempuan, suami istri, itu hubungan yang daripada Tuhan. Bila kita cakap begitu, kita sudah tidak diterima. Ada pastor yang disuruh berhenti berkhotbah karena dia menentang hal-hal seperti itu penganiayaan juga. Hari ini Lucifer yang menjadi iblis diraihkan sebagai orang bagus dalam film, dalam wayang. Dengan tujuan apa? Supaya orang yang nampak Lucifer itu jadi pikir Lucifer itu satu tokoh yang baik. Dalam bentuk komik, setan diberi nama, jadi nama benda-benda yang lucu saja. Supaya orang terpengaruh dengan ini, pikir setan itu pribadi yang macam komik-komik sahaja. Pada hari ini tempat lain, orang Kristen banyak dianiaya, dibunuh, disengsara. Tidak masalah untuk cakap satu persatu, tapi di negara kita pun sudah mulai. Ada pastor juga yang tiba-tiba hilang, tidak tahu di mana hari ini. Jadi saudara-saudara, apa perlu kita lakukan? Kita perlu terus hidup mengandalkan Tuhan. Kita terus hidup berserah pada Tuhan. Kita perlu terus hidup sadar bahwa ada iblis dan roh-roh jahat yang mau menjatuhkan kita. Kita harus senantiasa hidup dalam wibawa firman Tuhan, dalam doa dan penyerahan setiap hari. Doa dan penyerahan setiap hari itu perlu berlaku setiap hari. Doa kemarin, penyerahan yang kemarin tidak menjaminkan penyerahan hari ini. Sebab itu setiap hari kita diajar untuk berdoa. Bangun pagi kita suruh berdoa, tidur malam kita suruh berdoa, sepanjang hari kita suruh berdoa. Firman Tuhan berkata, berdoalah senantiasa. Nah saudara, kita sekarang berada dalam PKP 3.0. Saya merenungkan keadaan ini. Kenapa Tuhan bagi kita PKP lagi? Saya percaya Tuhan itu berdaulat. Saya percaya tidak perkara yang berlaku di luar keizinan Tuhan. Maka PKP ini pun diizinkan Tuhan juga.
Saya percaya PKP ini Tuhan bagi kita peluang untuk jangan terlalu sibuk, tapi Tuhan bagi kita peluang untuk benar-benar mencari wajahnya selagi ada kesempatan. Daripada firman Tuhan terdapat tanda-tanda dunia yang semakin sampai penghujungnya sangat jelas. Kalau Tuhan tiba-tiba datang hari ini, adakah kita diterimanya dalam kemuliaannya? Saudara-saudara, sekarang ini kita dalam PKP 3.0. Saya merenungkan dan bertanya diri saya, apa maksud Tuhan kita dibagi PKP 3.0? Saya percaya Tuhan yang berdaulat tidak membiarkan sesuatu berlaku di luar keizinannya. Jadi pastinya 3.0 punya PKP ini atau MCO ini pun ada maksud Tuhan. Saya berpikir salah satu tujuan besar Tuhan bagi PKP ini adalah bagi kita untuk kurang bergerak. Banyak masa bermuhasabah diri. Memang orang-orang frontliners kita ucap tahniah sabar pada mereka yang setia. Tapi bagi kita yang diberi peluang untuk berdiam di rumah, stay at home. Kenapa? Supaya Tuhan mau kita mencari wajah Tuhan, bertobat sungguh-sungguh, supaya kita bersedia untuk menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali. Ayat yang paling sesuai untuk kita dalam zaman PKP ini adalah 1 Petrus pasal 4 ayat 2 sampai 3. Mari saya baca. 1 Petrus pasal 4 ayat 2 dan 3. Waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tapi menurut kehendak Allah. Sebab telah cukup banyak waktu kamu pergunakan untuk melakukan kehendak orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kamu telah hidup dalam rupa-rupa hawa nafsu, keinginan kemabukan, pesta pora, perjamuan minum, dan penyembahan berhala yang terlarang. Saudara-saudara, tidak perlu saya uraikan panjang, ini jelas. Banyak waktu kita pergunakan untuk diri sendiri dan kita ketepikan Tuhan. Tapi syukur Tuhan beri kita peluang untuk bertobat, mencari Dia. Kalau kamu pengikut penulisan saya dalam pena Raja Wali, penulisan saya terakhir, saya tulis sana dosa karena gadget, salah guna gadget. Kamu baca di sana dan ada satu artikel di situ mengatakan bagaimana kita boleh tertipu dengan iblis, di mana kita salah guna gadget kita. Barang yang boleh guna untuk berkat dan benda-benda mulia disalahgunakan sehingga kita menjadi penyembah berhala. Saya tidak mau cakap banyak, boleh baca di sana. Jadi saudara-saudara, kita perlu ingat Tuhan ada bersama kita. Iblis hanya mau menjauhkan daripada Dia. Tapi kita bila kita berdoa kepada Tuhan, minta perlindungannya, Tuhan akan jaga kita dengan kuat kuasanya sesuai dengan janjinya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang kami belajar kesempatan ini. Kami mohon Roh Kudus untuk kasih ingat kami firman-Mu supaya kami dapat melakukannya, supaya firman-Mu menjadi damai sejahtera dalam hati kami Tuhan. Kami berdoa supaya kami diberi Roh Kudus untuk melihat keajaiban-keajaiban dalam firman-Mu. Supaya Roh Kudus terus berbicara sesuai dengan janji Tuhan dalam Yohanes 14:26. Roh Kudus memperingatkan kami dan memberi pencerahan terhadap kebenaran firman-Mu supaya kami mengerti dan dapat melakukan dalam hidup kami setiap hari. Kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu sehingga nama Tuhan dimuliakan, manusia diberkati. Haleluya. Amin. Amin. Jadi saya bersyukur pada hari ini, kesempatan ini. Terima kasih sekali lagi. Saya tidak mau lepaskan peluang, mau cakap Happy Father's Day untuk semua bapak-bapak yang ada di sana. Selamat Hari Bapak. Tuhan memberkati. Amin.